Ya, memang benar ya bahwa Elkan Bagot ini tidak akan bermain buat tim nasional. Clifford ingin menanyakan ya, bagaimana kebugaran dia, kemudian kesiapan dia, apakah dia bisa untuk memperkuat tim Indonesia kalau dipanggil oleh PSSI nantinya dalam keluar. Tapi Bagot menjawab bahwa untuk sementara dia akan fokus, ya teman-teman, akan fokus di klubnya. Elkan Bagot, penolakan tawaran dari Patrick Kluivert dan implikasinya terhadap timnas Indonesia. Keputusan Elkan Bagot tentu tidak menerima panggilan ke timnas Indonesia setelah menolak tawaran dari Patrick Kluivert telah memicu perdebatan luas di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola tanah air. Langkah ini membuka ruang diskusi mendalam mengenai visi pengembangan pemain muda, sinergi antara pemain dan pelatih, serta strategi jangka panjang dalam membangun skuad nasional. Dalam artikel kali ini kita akan mengupas berbagai aspek terkait keputusan tersebut, mulai dari latar belakang karir Elkan Bagot, makna tawaran dari Patrick Kluivert, alasan dibalik penolakan, reaksi publik, hingga dampak dan tantangan yang harus dihadapi timnas Indonesia ke depan. Elkan Bagot merupakan salah satu talenta muda yang kian mendapat sorotan di dunia sepak bola Indonesia. Lahir dengan bakat alami dalam mengelola bola dan kemampuan membaca permainan yang tajam, Bagot telah menapaki perjalanan karir yang cukup menarik sejauh ini. Dari awal kemunculan di kancah kompetisi tingkat junior, nama Bagot mulai dikenal karena tekniknya yang mumpuni serta kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan di lapangan. Bagot tumbuh melalui sistem pembinaan akademi sepak bola yang cukup ketat. Selama masa remajanya, ia telah melewati berbagai turnamen lokal dan regional yang semakin memantapkan reputasinya sebagai bek yang memiliki potensi besar. Prestasinya di level klub pun membuat banyak pihak optimis bahwa kehadirannya di timnas Indonesia akan membawa angin segar, terutama pada lini belakang yang selama ini dianggap masih memiliki kelemahan dalam hal konsistensi dan ketahanan pertahanan. Selain keahliannya dalam bertahan, Bagot juga dikenal memiliki kemampuan untuk mengoper bola dengan akurat dan mendistribusikan serangan dengan efektif. Kualitas inilah yang membuatnya menjadi incaran bagi timnas, di mana para pelatih dan pengurus berharap dapat memanfaatkan potensi pemain muda untuk membangun sistem pertahanan yang modern dan adaptif terhadap gaya bermain internasional. Patrick Kluivert adalah sosok yang sangat dikenal dalam dunia sepak bola internasional. Mantan pemain andalan dengan segudang pengalaman di liga-liga top Eropa, Kluivert telah meraih prestasi gemilang selama masa karirnya sebagai pemain sebelum beralih ke dunia kepelatihan. Dalam konteks timnas Indonesia, kehadiran Patrick Kluivert bukan hanya sebagai simbol prestasi, melainkan juga sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi baru dalam membangun pertahanan. Kluivert diyakini mampu memberikan pengaruh positif melalui pelatihan intensif dan pendekatan strategis yang telah teruji di level internasional. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas, tawaran untuk bergabung dalam skuad yang dipimpin oleh sosok seperti Kluivert menjadi peluang emas bagi setiap pemain muda untuk mengasah keterampilan sekaligus mendapatkan eksposur di tingkat dunia. Penolakan Bagot terhadap tawaran tersebut tentu tidak terjadi secara instan. Ada beberapa alasan mendasar yang diyakini menjadi faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan ini. Pertama, visi pengembangan karir jangka panjang. Bagot merupakan pemain muda yang tengah berada di fase penting dalam pembentukan identitas sepak bola profesionalnya. Kedua, keselarasan gaya bermain dan filosofi pribadi. Setiap pemain memiliki gaya yang filosofi bermain masing-masing. Ketiga, persiapan mental dan kesiapan fisik. Bergabung dengan timnas terutama di bawah asuhan pelatih dengan standar internasional seperti Kluivert memerlukan kesiapan mental dan fisik yang sangat tinggi. Keempat, dinamika internal dan atmosfer timnas. Selain faktor teknis dan mental, dinamika internal dalam timnas juga menjadi pertimbangan penting. Lingkungan yang ada di tim nasional tidak selalu identik dengan suasana di klub. Reaksi publik dan pengamat sepak bola. Keputusan Elkan Bagot tentu tidak luput dari perhatian dan komentar beragam dari berbagai pihak. Reaksi yang muncul bisa dibagi ke dalam beberapa kategori. Pertama, kekecewaan dari para penggemar.
banyak penggemar sepak bola yang merasa kecewa atas keputusan Bagot. Kedua, analisis dari para pengamat sepak bola. Para analisis sepak bola menilai bahwa keputusan ini menunjukkan adanya perbedaan visi antara pemain muda dan manajemen timnas. Ketiga, perspektif dari kalangan pelatih dan senior. Tidak sedikit pula komentar dari pelatih dan mantan pemain senior yang menilai keputusan Bagot sebagai langkah yang berani meskipun kontroversial. Dampak keputusan terhadap timnas Indonesia. Keputusan Bagot memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap dinamika timnas Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul. Pertama, kesenjangan di lini belakang. Kedua, perubahan strategi dan taktik permainan. Ketiga, dampak pada moral dan kepercayaan pemain. Keempat, pelajaran bagi pengembangan pemain muda. Strategi regenerasi dan upaya membangun skuad nasional menghadapi kekosongan yang ditinggalkan oleh keputusan Bagot. Pengurus timnas Indonesia perlu segera menyusun strategi regenerasi yang matang. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain: pertama, penguatan akademi dan sekolah sepak bola. Kedua, kolaborasi dengan klub-klub internasional. Ketiga, sinergi antara pelatih, pemain, dan manajemen. Keempat, seleksi yang berbasis prestasi dan potensi. Tantangan dan prospek masa depan. Keputusan Bagot tentu menjadi salah satu titik refleksi bagi seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Meski sempat menimbulkan kontroversi, momentum ini juga memberikan peluang untuk evaluasi mendalam mengenai kebijakan pembinaan dan seleksi pemain. Beberapa tantangan dan prospek ke depan antara lain: pertama, membangun mental juara di tengah tekanan. Kedua, adaptasi terhadap perkembangan taktik global. Ketiga, meningkatkan keterlibatan seluruh komponen sepak bola. Keempat, prospek skuad nasional di era kompetitif. Keputusan Elkan Bagot untuk tidak menerima panggilan timnas Indonesia setelah menolak tawaran dari Patrick Kluivert menjadi salah satu momen penting dalam sejarah pengelolaan talenta sepak bola tanah air. Meskipun menolak kesempatan untuk belajar langsung dari sosok berkelas seperti Kluivert, Bagot memilih untuk menjaga konsistensi dan integritas jalur karirnya, suatu keputusan yang harus dihormati meski menimbulkan perdebatan. Dari sudut pandang strategis, langkah ini memberikan pelajaran bahwa pengembangan pemain muda tidak hanya bergantung pada kemampuan teknisnya semata. Kedepan, regenerasi dan penemuan talenta baru harus menjadi fokus utama. Pada akhirnya, keputusan Elkan Bagot merupakan cermin dari dinamika dan kompleksitas dunia sepak bola modern. Semangat, regenerasi, inovasi dalam strategi, dan komitmennya bersama menjadi fondasi penting untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih gemilang. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind.